Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Heron SPD. Materi kali ini yakni seni rupa berfokus pada melukis, yakni mapel seni budaya kelas 9 semester 1. Mari kita simak slide berikutnya. Pada konsep pembelajaran seni rupa kelas 9, yakni kita mempelajari tentang seni lukis dan juga seni patung. Untuk materi kali ini kita berfokus pada seni lukis. Poin A, karya seni lukis. Kelas 9, mari kita belajar tentang karya seni lukis di semester 1 ini. Sebuah karya seni lukis ialah suatu gambaran atau ungkapan ekspresi dari seorang pelukis. Meskipun tidak memperhatikan nilai fungsi, akan tetapi seni lukis mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. 1. Pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan karya seni dua dimensi yang dalam pembuatannya mengolah unsur titik, garis, bidang, tekstur, warna, gelap terang, dan lain-lain, dengan mempertimbangkan keindahan karya yang akan dihasilkan. A. Menurut Galeri Fascia Art Studio, lukis merupakan cabang atau bagian dari seni rupa, di mana wujud dari lukis itu sendiri merupakan karya dua dimensi atau dwimatra. B. Menurut Sudarso SP, lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok pada karya dua dimensi adalah garis dan warna. C. Menurut Sony AD dan juga Imam R, lukis merupakan kekuatan peradaban manusia, kekuatan budaya. Hal itu karena dalam melukis kita dilatih untuk jeli, cermat, dan teliti. 2. Tujuan berkarya seni lukis. Membuat karya seni lukis tentu memiliki tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat karya seni. Tujuan membuat karya seni lukis dibedakan menjadi berikut ini. A. Tujuan religius, yakni tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang kita. Maka, contoh dari lukisan dengan tujuan religius yaitu lukisan pada Gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. B. Tujuan magis. Seorang seniman yang memiliki tujuan magis menjadikan lukisan yang dibuat untuk mendatangkan magis atau magic. Lukisan ini bersifat primitif, akan tetapi pelukis modern juga banyak yang melukis dengan tema dan motif-motif primitif agar menimbulkan kesan magis. C. Tujuan estetis. Seorang seniman yang memiliki tujuan estetis akan melukis dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahan sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. D. Tujuan simbolis. Seorang seniman yang memiliki tujuan simbolis melakukan kegiatan melukis untuk melambangkan suatu cita-cita kehidupan pribadi ataupun kelompok. E. Tujuan komersil. Seringkali kita melihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. F. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan dari sang pelukis. 3. Aliran seni lukis. Terdapat beberapa aliran atau gaya yang berkembang dalam dunia seni lukis. Macam-macam aliran seni lukis sebagai berikut. A. Aliran realisme, yaitu aliran yang menampilkan karya seni lukis apa adanya, sebagaimana tampilan kehidupan sehari-hari dan tanpa tambahan. B. Aliran surrealisme, yaitu aliran yang erat kaitannya dengan dunia fantasi, seolah-olah pelukis melukis dunia mimpi. C. Aliran romantisme, yaitu aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah.
D. Aliran naturalisme, yaitu aliran melukis yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami, tanpa tambahan dan natural seperti alam sekitar. E. Aliran impresionisme, yaitu aliran yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek. Aliran ini biasanya memiliki gambar yang agak kabur dan tidak mendetail. F. Aliran ekspresionisme, yaitu suatu aliran yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi atau menyatakan sensasi dalam lukisan. G. Aliran kubisme, yaitu aliran yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, dan lain-lain. 4. Tema lukisan. Tema adalah ide gagasan pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Beberapa ide pokok dalam karya seni. A. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Para seniman juga tidak jarang menjadikan dirinya sendiri sebagai tema atau objek dalam karyanya. B. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. C. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan karya. Alam sekitar contohnya seperti sawah, sungai, pohon, bunga, pegunungan, hewan peliharaan, gunung, laut, hutan, bahkan perkampungan. D. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang berasal atau berada di sekitar kita bisa menjadi objek lukisan yang mengesankan karena memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. E. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. F. Hubungan antara manusia dengan alam hayal. Ide, imajinasi, atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, seperti saat kita tidur. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. 5. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat yang digunakan dalam berkarya seni lukis sebagai berikut. A. Medium dan bahan melukis. Bahan untuk berkarya seni rupa dibedakan menjadi 2, yakni bahan alami dan bahan sintetis berdasarkan sumber dan proses pengolahannya. B. Alat melukis. Alat melukis atau karya seni 2 dimensi adalah sebagai berikut. Pensil, pastel dan krayon, cat atau pewarna, pensil konte atau arang, pena atau pulpen, palet, dan lain-lain. 6. Jenis-jenis karya seni lukis. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Berikut beberapa teknik yang digunakan dalam melukis sebagai berikut. A. Lukisan tempera atau lukisan pada tembok atau mural. B. Lukisan alfresco, lukisan zaman Renaissance. C. Lukisan al secco, yakni lukisan dinding yang sudah kering. D. Lukisan mozaik, teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca berwarna-warni. E. Lukisan cat air, lukisan media cat air memiliki sifat transparan. F. Lukisan cat minyak, lukisan cat minyak menggunakan kanvas. G. Lukisan batik, yakni menggunakan bahan kain sebagai bahan pakaian atau tekstil. H. Lukisan kaca, menempelkan bagian kaca dengan bantuan timah, kuningan, atau tembaga. 7. Prosedur berkarya seni lukis.
Prosedur berkarya seni lukis merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan karya seni lukis. Berikut langkah-langkah lukis. A. Memunculkan gagasan, yakni mempelajari dan membaca buku, melihat-lihat film dokumenter tentang lukisan, mengunjungi kegiatan pameran atau museum, dan lainnya. B. Memilih bahan. Anak-anak dapat memilih bahan, yakni dengan menggunakan kertas gambar atau karton, menggunakan kertas atau spidol, menggunakan kertas gambar dan cat air, menggunakan kertas gambar dan cat akrilik. C. Menentukan teknik, yakni ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis. 1. Teknik transparan warna. 2. Teknik plakat warna. 3. Teknik goresan ekspresif. 4. Teknik tebal dan bertekstur. 5. Timbul. D. Membuat sketsa, yakni menggambar awal yang akan dibuat lukisan atau lukisan awal yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. E. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Tahap melukis yang terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan sketsa. 1. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya atau negatif. 2. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap dan terang. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti sesi kali ini. Demikianlah materi melukis kelas 9 semester 1. Belajar layaknya mendayung ke hulu. Jika tidak maju, maka akan terhanyut ke bawah. Demikian materi kali ini. Selamat belajar, berjuang, bertakwa.